Breaking news, berkas Roy Suryo CS sudah lengkap. Tidak ada kekurangan lagi. Langkah selanjutnya, pengumuman P21. Nasib daripada penuduh ijazah Bapak Jokowi itu palsu di ujung tanduk. Tidak ada jalan keluar bagi mereka. Alasan apa lagi yang bakalan mereka lakukan, teman-teman? Ini dia videonya, mari kita tonton sampai selesai. Tadi menanyakan kabar tentang informasi P21 kasus Roy Suryo. Kami jawab rekan-rekan sekalian bahwa alhamdulillah jaksa sampai dengan hari ini sudah menyatakan bahwa berkas perkara yang kami kirimkan ke Kejaksaan Tinggi DKI tidak memerlukan lagi pemenuhan atas kekurangan-kekurangan yang kemarin sudah kami penuhi, sehingga kami saat ini sedang berkoordinasi untuk melimpahkan pertanggungjawaban barang bukti dan para tersangka tersebut. Tadi tinggal koordinasi, teman-teman. Ini dia tinggal koordinasi kapan penyerahan barang bukti beserta para tersangka. Waduh, sepertinya nih teman-teman, ada yang ketar-ketir, ada yang tidak bisa tidur nyenyak dengan ada pengumuman seperti ini. Nah, di sini ditegaskan kalau kejaksaan mengatakan tidak ada kekurangan di berkas yang telah dikirimkan oleh Polda Metro Jaya. Ini gimana nih teman-teman? Menurut pendapat kalian? Komen-komen di bawah. Himbau kepada para penegak hukum, khusus ya Kejati DKI Jakarta, untuk tidak bermain-main di ranah ini, ya, karena ini sangat melukai hukum dan efek blunder yang akan terjadi. Bahwa sudah banyak yang kita hukum dilimpahkan P21 dan lakukan penahanan dikarenakan apa? Mengganggu jalannya persidangan. Nah, siapa yang akan menjamin bahwa persidangan saudara Roy Suryo dan Tifa bila tidak dilakukan penahanan akan berjalan sesuai dengan apa adanya? Nah, justru itu ada beberapa poin utama yang akan saya sampaikan di sini, yaitu ya poin-poin penting ya. Poin utama adalah perkara telah dinyatakan P21. Itu dulu ya. Karena ketegasan dari Polda Metro sudah dilakukan bahwa tidak ada lagi yang harus dipenuhi. Terus status P21 harus segera dilanjutkan dengan pelimpahan perkara ke pengadilan, bukan berhenti di tengah jalan. Ini yang kita ragukan ini. Sehingga pihak-pihak yang berusaha mengamputasi ini, saya mengingatkan kembali bahwa hati-hati ya bermain di ranah ini. Karena apapun itu, baik buruk, lama, ataupun secara dekat akan ketahuan. Dan ingat, musuh bagi orang yang bermain-main dengan hukum adalah rakyat itu sendiri yang sudah sangat banyak dilukai, dianaktirikan, tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Ini yang tidak boleh kita lakukan. Kenapa? Karena menjaga NKRI adalah harga mati bagi penegakan hukum di Republik ini. Terus yang ketiga adalah tidak boleh ada penundaan, pembiaran atau mengesampingkan perkara karena tekanan politik, ya, pengaruh kekuasaan atau kepentingan tertentu. Dan kami mengetahui pihak-pihah yang mencoba bermain di ranah ini, ya, proses hukum ini masih panjang dan masih dapat potensi celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Ya, kekhawatiran terhadap intervensi permainan perkara atau praktik ya mafia peradilan hanya dijawab dengan sikap tegas, transparan, dan akuntabel. Aparat penegak hukum wajib memastikan perkara ini berjalan sampai tuntas sesuai hukum yang berlaku. Berani bersatu, tim hukum Bapak Insinyur Joko Widodo, THMP, pengacara Mawar, dan seluruh aliansi tergabung dari tim hukum Bapak Insinyur Joko Widodo menghormati asas praduga tak bersalah
dan tidak melakukan penghakiman terhadap siapapun. Ingat ya, penghakiman terhadap siapapun. Yang notabene bukan tersangka, tempatkanlah dia sebagai seorang korban. Yang tersangka, maka tegakkan hukum untuk menghindari blunder, maka segera dilakukan penahanan. Ini muncul tuntutan teman-teman. Muncul ultimatum dari kumpulan pendukung Bapak Jokowi, Peradi Bersatu, pengacara Mawar, untuk segera ditindaklanjuti perkara ini. Nah, dari info ini tadi sebenarnya sudah ada terbit P21. Nah, pertanyaannya, kenapa belum ada penyerahan para tersangka dan berkas? Kenapa belum disidangkan, teman-teman? Ada apa? Maka muncullah tuntutan seperti ini. Jangan sampai ada kekuasaan politik, kekuasaan golongan terlibat di perkara ini. Harus ditegakkan seadil-adilnya. Harus sampai tuntas perkara ini. Biar Roy Suryo CS mempertanggungjawabkan segala tudingan fitnahan yang mereka lakukan selama ini. Jaksa menerbitkan P21, saya akan dengan tegas menyatakan bahwa ini peristiwa kriminalisasi. Kalau jaksa menyatakan itu P21, ya saya pernah katakan, saya akan belajar nanti kepada jaksa bagaimana menerbitkan P21 tanpa laporan polisi, tanpa berkas, tanpa ada surat perintah dimulainya penyidikan kembali setelah ada surat perintah penghentian penyidikan. Jadi masyarakat jangan bingung nih. Kalau ada laporan polisi, ada surat perintah dimulai penyidikan, kemudian diproses, terbit surat perintah penghentian penyidikan. Nah, setelah ada surat perintah penghentian penyidikan, apakah bisa diterbitkan baru kembali surat perintah dimulai penyidikan lagi terhadap beberapa tersangka yang belum minta maaf seperti itu. Nah, aturan ini tidak saya temukan dalam KUHP. Ya. Kemudian unsur-unsurnya, ya kan? Unsur-unsurnya apa? Sudah cukup dibuktikan. Pencemaran nama baik ini siapa pelakunya, di mana modus operandinya seperti apa, motifnya apa dan sebagainya, ini kan dibuktikan, ya. Jadi sekali lagi jangan sampai kasus yang menimpa Bambang Tri dan Gus Dur terjadi kembali terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan, ya. Jadi sekali lagi penyidik maupun jaksa penuntut umum tetap harus memperhatikan pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang hukum acara pidana. Kemudian konyol sekali, teman-teman. Benar-benar konyol ucapan dan pernyataan daripada Ugro Seno yang merupakan mantan Wakapolri. Ugro Seno tantang jaksa, P21 kasus ijazah Jokowi adalah kriminalisasi. Waduh, main dengan kata-kata kriminalisasi. Ini gimana nih, teman-teman? Aduh, Ugro Seno, Pak Ugro Seno. Waduh, ada apa sih? Dendam apa sih yang ada di Pak Ugro Seno ini? Saking begitunya dia sama Bapak Jokowi gabung dengan Roy Suryo CS. Coba teman-teman, komen-komen di bawah tanggapan kalian. Megawati Soekarno Putri sebelumnya juga sudah menyatakan demikian. Pak Yusuf Kala juga sudah menyampaikan demikian. Bahkan saudara Joko Widodo kalau masih punya malu, seharusnya dia malu semalu-malunya. Dan hari ini kami ingin memberikan respon secara terbuka terhadap informasi yang sampai kepada publik. Sayangnya sampai kepada publik, tapi tidak pernah sampai kepada kami. Padahal perkara soal laporan yang dilaporkan oleh saudara Joko Widodo itu adalah laporan yang menyebabkan klien kami, Pak Roy Suryo dan kawan-kawan ini menjadi tersangka. Sehingga sejatinya yang paling berkepentingan terhadap informasi update kasus penanganan kasus ini tentu adalah para pihak, yakni khususnya terlapor yang hari ini statusnya naik menjadi tersangka, bukan media, bukan publik, bukan hal-hal yang tidak relevan dan tidak berkaitan. Baik, pertama yang ingin kami berikan respon terhadap informasi yang disampaikan tidak secara tegas oleh Direktur Tindak Pidana Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin, yang kemarin telah mengumumkan informasi akan ada tahap 2, namun tidak secara tegas menyampaikan berkas P21. Walau sejumlah media memberikan judul pemberitaan seolah-olah berkas tadi sudah P21. Berkenaan dengan hal itu, beberapa hal penting kami untuk sampaikan dan tegaskan ulang sebagai berikut.
Yang pertama, bahwa proses penyelidikan dan penyidikan sampai akhirnya menimbulkan status tersangka kepada salah satu warga negara atau setidaknya ada 8 sebelumnya begitu, itu adalah tindakan pro justisia. Sehingga segala hal yang berkaitan dengan tindakan pro justisia harus dilakukan secara pro justisia. Kedua, segala hal yang berkaitan dengan hukum acara dalam penyelenggaraan tindakan pro justisia, baik sejak penyelidikan sampai penyidikan, bahkan nanti sampai penuntutan, jika sampai di sana, semuanya mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan dalam konteks hukum acara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, baik yang lama maupun yang baru, tidak ada satupun kewajiban bagi penyidik untuk menyampaikan informasi perkembangan kasus kepada publik, terkecuali apabila pihak-pihak yang berkenaan langsung dengan perkara atau memiliki hubungan kepentingan langsung sudah diberikan informasi demi keterbukaan bagi publik, maka tidak mengapa sebagai bentuk transparansi penyidik baik melalui pejabat yang terkait maupun representasi jabatan terkait, dalam hal ini misalnya divisi humasnya, itu bisa menyampaikan informasi perkembangan perkara kepada publik. Pihak Roy Suryo CS, teman-teman, kepanasan mendengar info dari Polda Metro Jaya kalau berkas mereka sudah lengkap, tidak ada kekurangan, jadi tinggal koordinasi saja antara Polda Metro Jaya dengan Kejaksaan Tinggi Negeri. Nah, di sini Ahmad Khozinuddin marah betul dia. Kenapa ini diumumkan? Ada yang memang sedang cemas, gemetaran ini, takut akan jeruji besi. Nah, Ahmad Khozinuddin takut dia lagi-lagi terancam kliennya masuk bui. Ini gimana kalau menurut pendapat kalian, kawan-kawan? Komen-komen di bawah ini. Namanya juga pengacara nggak mampu saya bayar. Saya ini siapa sih mampu membayar puluhan pengacara? Masa iya sih beliin makan siang atau makan malam? Saya nggak berikan sama aktivis, sama jurnalis segala macam. Jadi ibaratnya kalau kemudian ada tuduhan dari Termul, wah itu di restoran mewah, makan segala macam, ada acara segala macam, puluhan orang, ini bohirnya. Ini cuma berapa sih gitu deh ya, masa keikhlasan kita semua sama-sama, masa mereka bersusah payah siang malam sama kita, mendampingi kita kemana-mana, masa ngeraktir makan aja kita keberatan gitu. Masa harus minta sama Pak JK gitu ya. Jadi itu ini sekaligus saya klarifikasi gitu ya. Jadi dan Dr. Tifa apa sih kaya raya itu? Enggak, saya itu ya uang buat mentraktir para aktivis, teman-teman pengacara untuk makan di sini itu dari buku-buku. Saya kan penulis buku ya. Buku itu dibeli sama siapa? Rakyat Indonesia. Jadi kebohongan itu, teman-teman ya, sepintar apapun mereka mau menutupi, pasti lama-kelamaan juga akan terbongkar dengan sendirinya. Seperti dari kata Bapak Jokowi beberapa waktu yang telah lewat, katanya kalau isu soal ijazahnya ini dituduh palsu, ada orang besar di belakangnya. Nah, terakhir-terakhir ini kan orang-orang besar, tokoh-tokoh besar mulai tak sungkan bicara soal ijazah Bapak Jokowi. Meskipun ini Dr. Tifa menepis tudingan kalau mereka ada bohir, tapi fakta di lapangan itu berbicara lain. Gimana nih kalau menurut pendapat kalian, teman-teman? Atas apa yang barusan saja kita bahas ini, kita tonton bersama. Jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu di kolom komentar yang ada di bawah ini.